Kadang kita pikir kita bertahan karena cinta, padahal sebenarnya kita cuma takut sendirian. Pahit ya kedengarannya, tapi coba jujur sama diri sendiri. Berapa kali kamu bilang, aku cinta dia, makanya aku gak bisa pergi. Padahal setiap hari kamu ngerasa capek, sedih, bahkan gak jadi diri kamu sendiri. Ini penting banget kita bahas, karena banyak dari kita yang gak sadar kalau yang kita sebut cinta sebenarnya cuma keterikatan. Ego yang gak mau kehilangan, bukan cinta yang mau membahagiakan. Hari ini kita bakal kupas tuntas bedanya cinta sejati sama keterikatan. Kenapa kita bisa terjebak di hubungan yang bikin kita menderita, dan gimana caranya kamu bisa mulai ngelepas tanpa ngerasa hancur. Yuk kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Kalau kamu beneran sayang sama dia, kenapa kamu tega biarin dia dan dirimu sendiri terus sakit kayak gini? Masalah besarnya gini, kita sering banget bilang, aku cinta dia, makanya aku gak bisa ninggalin. Tapi kalau kita jujur, apa benar itu cinta? Atau cuma keterikatan? Cinta sejati itu pengen yang terbaik buat dia, bahkan kalau itu berarti dia bahagia tanpa kita. Tapi keterikatan itu pengennya dia tetap di sini karena kita takut kehilangan, takut sendirian, takut mulai dari awal lagi. Makanya banyak hubungan yang sebenarnya udah gak sehat tapi tetap dipertahankan. Ribut tiap hari, saling nyakitin, tapi alasan kita, aku sayang dia. Padahal kalau bener sayang, kenapa kita tega lihat dia gak bahagia? Aku tahu ini gak gampang diterima. Aku juga pernah ada di posisi itu. Yakin banget kalau aku bertahan karena cinta. Sampai suatu hari aku sadar, aku cuma gak rela kehilangan rasa aman yang dia kasih, walau rasa aman itu palsu. Dan inilah akar dari kenapa banyak orang gak bisa move on. Mereka gak tahu bedanya cinta dan keterikatan. Di bagian selanjutnya kita bahas lebih dalam kenapa kita bisa terikat kayak gini. Apa yang bikin kita ngerasa gak bisa lepas, walau tahu hubungan itu udah bikin kita hancur. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita bisa sekuat itu nempel sama seseorang? Bahkan ketika hubungan itu jelas-jelas nyakitin kita. Jawabannya ada di sini. Keterikatan manusia. Kita terbiasa sama kehadirannya, sama rutinitasnya, sama kenangan manis yang pernah ada. Otak kita suka rasa familiar, meski itu nggak sehat. Terus ada rasa takut. Takut sendirian. Takut gak ada yang sayangin kita kayak mereka. Takut nyesel nanti. Dan yang paling berat, takut kehilangan versi diri kita yang udah nyatu sama dia. Padahal kalau dipikir-pikir, ini kayak kita genggam tali yang udah bikin tangan kita luka. Kita tahu sakit, kita tahu itu bikin berdarah. Tapi kita tetap genggam karena takut lebih sakit kalau dilepas. Padahal sakitnya justru karena kita masih pegang. Ini yang bikin banyak orang terjebak bertahun-tahun di hubungan yang gak bahagia. Karena mereka gak berani hadapin rasa takut itu. Nah, setelah tahu penyebabnya, sekarang kita perlu ubah cara pandang kita soal cinta itu sendiri. Karena kalau enggak, kita akan terus salah kaprah antara cinta dan keterikatan. Di bagian berikutnya, kita bahas perbedaan besarnya cinta sejati versus ego dan attachment. Ini momen wake up call yang biasanya bikin banyak orang baru sadar. Oh, selama ini ternyata aku gak benar-benar mencintai. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang kaget saat nyadar. Perbedaan cinta sejati sama keterikatan ego. Cinta sejati itu, kamu pengen dia bahagia, meski itu gak sama kamu. Kamu dukung dia jadi versi terbaik dirinya. Kamu gak maksa dia sesuai maumu. Dan kalau ternyata kamu bukan bagian dari kebahagiaan dia, kamu bisa merelakan. Itu cinta yang dewasa. Tapi ego dan keterikatan itu cuma pengen dia ada karena kamu butuh.
butuh rasa aman, butuh validasi, butuh pengakuan bahwa kamu dicintai. Kita sering bilang, aku nggak bisa hidup tanpa dia. Padahal, itu artinya kamu belum belajar hidup dengan dirimu sendiri. Pertanyaannya sekarang, kalau kamu tahu kamu nggak bisa bikin dia bahagia, berani nggak kamu membebaskannya? Pikirin ini, cinta yang sehat nggak pernah bikin kamu merasa kehilangan diri sendiri. Kalau kamu harus terus ngorbanin kebahagiaan dan harga diri kamu demi cinta, mungkin itu bukan cinta, itu ketergantungan. Dan begitu kamu paham bedanya, kamu mulai bisa lihat jalan keluarnya. Bahwa melepaskan bukan berarti berhenti mencintai, tapi berhenti menyakiti dia dan diri kamu sendiri. Di bagian selanjutnya, aku bakal kasih tahu kenapa melepaskan justru bisa jadi hadiah terbesar buat kamu dan buat dia. Dan gimana rasanya ketika kamu benar-benar berani melepas. Sekarang mungkin kamu mikir, tapi kalau aku lepasin, aku bakal hancur. Aku gak bisa bayangin hidup tanpanya. Percaya deh, aku ngerti rasa itu. Tapi gini, ketika kamu berani melepaskan, kamu gak cuma ngebebasin dia, kamu juga ngebebasin dirimu sendiri. Kamu berhenti nyiksa diri dengan berharap dari orang yang udah gak bisa ngasih yang kamu butuhin. Awalnya pasti sakit, wajar, tapi ingat satu hal, gak ada badai yang selamanya. Rasa sakit itu sementara. Semakin kamu berhenti ngasih perhatian ke luka itu, energi kamu pelan-pelan pindah. Dan saat energi itu pindah, ruang baru kebuka. Ruang buat apa? Buat hal-hal baru, orang baru, kebahagiaan yang gak penuh drama, versi diri kamu yang lebih kuat. Dan seringkali, di masa depan kamu bakal ngeliat balik dan mikir, kenapa ya dulu aku bertahan selama itu? Melepaskan itu bukan akhir cerita, itu awal dari hidup yang sebenarnya kamu pantas jalani. Di bagian selanjutnya, aku bakal kasih kamu cara praktis buat mulai proses ini. Langkah kecil yang bisa kamu ambil sekarang juga, supaya kamu gak cuma ngerti teorinya, tapi benar-benar bisa maju. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting nih. Gimana caranya mulai melepaskan? Karena ngerti doang gak cukup kalau kamu masih stuck di situ. Langkah pertama, sadari alasan kamu bertahan. Tulis di kertas, kenapa kamu gak bisa lepas? Apakah karena kamu benar-benar mau dia bahagia? Atau karena kamu takut sendirian? Lihat jawabannya. Jujur sama diri sendiri, itu awal dari kebebasan. Langkah kedua, balikin fokus ke diri sendiri. Selama ini energi kamu habis buat dia. Sekarang waktunya kamu rawat diri kamu. Lakuin hal kecil yang bikin kamu senang. Olahraga, ngobrol sama orang-orang yang support kamu. Itu bukan egois, itu penyembuhan. Langkah ketiga, beri afirmasi pada dirimu. Sesimpel, aku pantas bahagia, aku pantas dicintai dengan sehat. Ulangin tiap kali rasa rindu atau rasa sakit itu datang. Afirmasi itu ngingetin kamu soal nilai diri kamu. Langkah keempat, pelan-pelan lepasin kontak. Kurangi interaksi yang bikin kamu balik lagi ke pola lama. Ingat ya, kamu gak bisa sembuh di tempat yang bikin kamu sakit. Ini langkah kecil, tapi powerful banget kalau kamu konsisten. Dan terakhir, aku mau nutup video ini dengan pesan penting. Bahwa melepaskan bukan tentang berhenti mencintai, tapi tentang berhenti mengabaikan dirimu sendiri. Jadi, kalau hari ini kamu lagi berjuang buat melepaskan seseorang, ingat ini. Cinta itu gak selalu tentang bertahan. Kadang, cinta sejati adalah saat kamu bisa bilang, aku sayang kamu, jadi aku bebaskan kamu, dan aku bebaskan diriku. Sakitnya gak akan hilang dalam semalam. Tapi setiap langkah kecil yang kamu ambil buat dirimu sendiri adalah bukti bahwa kamu berani memilih dirimu. Sekarang aku pengen dengar dari kamu, apa hal tersulit yang kamu rasain saat mencoba melepaskan? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu bisa bantu orang lain yang lagi ngalamin hal yang sama. Kalau video ini bermanfaat, kasih like dan share ke teman yang kamu rasa butuh denger ini.
Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, melepaskan bukan akhir, tapi awal dari kebebasanmu.